kita mulai pembelajaran, kita awali dulu pembelajaran kali ini dengan berdoa ya. Ibu pimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat ya. Masih semangat semuanya? Sekarang Ibu mau tanya dulu, siapa saja yang tidak hadir? Agnia sama Agnia kemana? Sakit. Kemudian siapa? Ilmi kemana? Bandung. Izin berarti ya? Iya. Yang lainnya sehat? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran kali ini, di semester 1 ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan operasinya ya. Bilangan bulat dan operasinya ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini tentunya mengenal dengan suhu. Mengenal dengan apa? Suhu. Tahu suhu? Suhu itu apa? Suhu itu panas dan dingin, suhu lingkungan kita ya. Nah, di mana suhu itu tentunya jika di media-media itu kalian sering melihat kan suhu saat ini berada di titik berapa derajat Celcius begitu kan ya? Nah, maka dari itu kita harus mengenal bilangan bulat agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dalam belajar juga kita harus tetap semangat ya, tidak boleh berleha-leha dalam kegiatan pembelajaran, baik itu pembelajaran yang dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tentunya sangat memerlukan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup kita di masa depan. Paham semuanya? Paham. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian mengetahui jenis-jenis dari bilangan yang ada di dalam matematika. Salah satunya yaitu bilangan bulat, dan tentunya di materi-materi sebelumnya kita sudah belajar berbagai jenis bilangan. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif, ada bilangan ganjil, ada bilangan apa lagi? Bilangan apa lagi yang kalian tahu? Genap. Kemudian ada apa lagi? Bilangan prima, bilangan bulat. Nah, jadi di sini Ibu harapkan dengan adanya pembelajaran dengan materi bilangan bulat ini, kita dapat mengingat kembali dan menambah pengetahuan baru tentang jenis-jenis bilangan. Paham? Paham. Kemudian aspek yang akan dinilai pada pembelajaran kali ini adalah sikap keaktifan dari siswa didik. Sejauh mana sih kalian menerima materi yang Ibu berikan? Sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu berikan? Kemudian nanti Ibu juga akan membentuk kelompok dalam pembelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan sesuai dengan materi bilangan bulat. Paham? Paham. Baik, selanjutnya ya. Sekarang kita masuk ke materi yang akan ditayangkan oleh PowerPoint ini. Nah, tadi di sini kita akan membahas tentang apa? Bilangan bulat dan operasi. Yang sebelah sana terlihat tidak? Terlihat. Nah, di sini ini ada sebuah garis. Biasanya ini kalian tahu tidak ini garis apa? Garis apa ini? Ini adalah garis bilangan. Garis apa? Garis bilangan. Nah, di sini garis bilangan ini akan menggambarkan pengertian dari bilangan bulat. Nah, kalian perhatikan ya. Di dalam garis bilangan ini ada angka-angkanya. Ada angka berapa saja? 5. Apa ini biasanya apa? Negatif 5. Kemudian negatif 4. Dan 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini jika kita kelompokkan di dalam bilangan bulat ini
himpunan, dalam sebuah pengelompokan bilangan bulat, di dalamnya ada bilangan negatif, 0 dan positif. Itu ya. Selanjutnya, nah di sini sejarah bilangan bulat. Kenapa kita harus mengenal sejarah bilangan bulat? Karena kita harus tahu kenapa sih kita harus belajar tentang bilangan bulat ini, untuk apa, seperti itu. Nah, jadi begini. Pada zaman dahulu itu tidak ada pengelompokan himpunan bilangan bulat. Jadi hanya ada bilangan asli dan bilangan caca, di mana bilangan asli itu dimulai dari 1 dan bilangan caca dimulai dari 0. Namun ternyata setelah adanya beberapa penelitian yang menyatakan bahwa adanya suhu di bawah 0 atau suhu di mana biasanya itu yang dingin, yang sangat dingin itu di daerah mana? Di kutub ya, di daerah kutub itu menyatakan bahwa suhunya itu bernilai di bawah 0. Nah, maka para ahli matematika mencari jalan keluar, bagaimana sih caranya kita agar bisa menyatakan bahwa suhu itu bukan hanya 0 dan positif saja. Nah, maka dari itu diadakanlah keputusan untuk membentuk sebuah penemuan baru tentang bilangan bulat yang di dalamnya ada bilangan negatif. Kenapa? Karena jika tidak menggunakan bilangan negatif, kita tidak dapat menentukan suhu pada wilayah yang sangat dingin. Paham? Selanjutnya, mengenal jenis-jenis bilangan. Nah, di sini tadi Ibu sudah menyatakan bahwa yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli itu anggotanya berapa saja? 7. Berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika ada tanda titik-titik seperti itu, artinya masih ada bilangan lanjutannya ya. Jadi tidak sampai 7 saja, tapi dilambangkan dengan titik-titik, artinya masih panjang bilangan selanjutnya. Sekarang kita simpulkan, apa sih bilangan asli itu? Siapa yang bisa jawab? Masuk nilai loh, siapa yang bisa jawab? Bilangan asli itu bilangannya apa? Jika dilihat dari deretan anggotanya, bilangan asli itu bilangan apa? Angkat tangan, siapa yang bisa jawab? Bilangan positif. Dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 1. Namanya mus ya. Mus ya, dikasih nilai. Sekarang kita lihat. Oh benar, ternyata bilangan asli itu adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 1 atau di dalamnya himpunan yang bernilai positif. Boleh tepuk tangan terus. Selanjutnya, bilangan caca. Bilangan apa? Caca. Anggotanya angka berapa saja di sana? 0, 1,
ganjil? Setuju. Kenapa tidak setuju, Yatna? Kenapa tidak setuju? Alasannya? Kenapa? Mus lagi wae. Kenapa mus? Ada dua negatif sanes. Sanes. Jadi dua itu bilangan genap. Sedangkan seterusnya ada bilangan ganjil. Terus apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu apa? Ada yang bisa menjawab? Sinta bisa jawab, Sinta? Siapa yang bisa jawab? Bilangan prima itu apa? Ibu kasih nilai. Bisa jawab tidak? Kayla bisa jawab? Semuanya angkat tangan? Tidak bisa? Oke, kita simpulkan saja. Nah, himpunan bilangan yang hanya dapat dibagi habis dengan satu dan dirinya sendiri. Coba kita lihat. Sekarang lagi yang pertama ada angka 2. Katanya hanya bisa dibagi habis oleh satu dan dirinya sendiri. Dibagi satu hasilnya berapa? 2 dibagi 1 hasilnya 1. Habis berarti ya dapat dibagi habis gitu. Kemudian 2 dibagi dirinya sendiri itu berapa? 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Habis juga. Jadi faktornya itu hanya dirinya sendiri dan angka 1. Kemudian ada angka berapa lagi? 3. 3 itu dibagi berapa saja dapat habisnya? Dibagi 1. Hasilnya 1. Kemudian dibagi 2 bisa tidak? Tidak. Coba sekarang kita bagi dengan 3. Berapa hasilnya? 1. Ada lagi angka yang bisa membagi 3? Tidak ada. Ada angka 4 tidak di sana? Tidak ada. Sekarang kita buktikan angka 4. 4 dibagi 1. Hasilnya berapa? 1. Iko ini 1. 2 dibagi 1, 2. 3 dibagi 1, 3. 4 dibagi 1, 4. Kemudian dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Berapa? 2. Hasilnya 2. Kemudian 4 dibagi 3 bisa tidak? Tidak. Dibagi 4 bisa. Hasilnya berapa? 1. Nah, kalian perhatikan. 2 dengan 3 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 2. Yang ini hanya bisa dibagi 1 dan 3. 2 sebagai dirinya sendiri dan 3 sebagai dirinya sendiri. Tapi 4 itu ketika dia bisa dibagi dengan angka lain, maka ini bukan bilangan prima karena ada faktor lain selain 1 dan 4. Sekarang ibu tanya, kalau 12 bilangan prima bukan? Kenapa? Bisa dibagi. Bisa dibagi berapa? 6. 2 dibagi 6. Kemudian bagi berapa lagi? 3. 2 bagi berapa lagi? 3 bagi berapa lagi? 4. Iya, jadi 12 itu bukan bilangan prima. Paham? Selanjutnya. Nah, kita sekarang masuk ke bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini di sebelah kirinya ada titik-titik, di sebelah kanannya ada titik-titik. Artinya sebelum negatif 2 itu ada bilangan dan setelah 2 itu ada lagi bilangan yang tidak terbatas. Maka bilangan bulat itu dapat disimpulkan apa? Apa tadi bilangan bulat itu? Hah? Bilangan bulat itu apa? Hah? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Yuli? Apa jawabannya? Siapa yang bisa? Indra, coba. Bisa tidak? Apa? Tadi kan di awal sudah dijelaskan bilangan bulat itu bilangan yang seperti apa?
bulat. Tapi sebenarnya jenis-jenis bilangan itu masih banyak, namun yang dapat kita pelajari dan dibutuhkan untuk mencukupi pemahaman kita dalam pembelajaran bilangan bulat ini cukup 4 jenis saja. Paham? Paham. Baik ya. Selanjutnya, nah, operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, Operasi bilangan. Yang kedua, operasi bilangan. Yang ketiga, Operasi pembalian. Yang keempat, Operasi pembalian. Dan yang kelima, Operasi campuran. campuran. Baik ya, sekarang Ibu akan membentuk beberapa kelompok yang isinya berapa orang ya? 3 orang. 3 orang. Berapa orang? Atau gini saja, barisan ini kelompok 1, barisan ini kelompok 2, dan barisan ini kelompok 3. Itu saja ya. Nah, di sini di operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan itu adalah operasi yang angkanya atau tandanya positif. Nah, seperti ini ya, tandanya ini adalah tanda penjumlahan. Jika kita gambarkan dalam sebuah garis bilangan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ada sebuah soal, misalkan 2 ditambah 5. Hasilnya berapa? 7 ya, hasilnya adalah 7. Kenapa 7? Karena jika dikerjakan menggunakan garis bilangan, positif atau penjumlahan itu artinya melangkah ke kanan. Melangkah ke mana? Ke kanan. Yang pertama angkanya adalah 2. Berarti kita melangkah dari 0. Jadi titik awal kita melangkah pada bilangan bulat itu adalah 0. Kita melangkah dari 0 ke mana? Ke kanan ya. Ke kanan berapa langkah? 2 langkah. 1, 2 di sini. Kemudian ditambah 5. 5 ini angkanya positif negatif? Positif. Berarti melangkahnya ke mana? Ke kanan. Berapa langkah? 5 langkah. Kita melangkah ke kanan lagi. Berapa langkah? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 7. Maka ini hasilnya adalah 2 ditambah 5 langkah. Hasilnya adalah 7. Paham? Sekarang Ibu minta kalian kerjakan per kelompok operasinya ya, latihannya. Yang pertama soalnya adalah 3 ditambah 5, dan yang kedua 2 ditambah 4. Hasilnya berapa? Coba sekarang kalian kerjakan. Buka buku catatannya. Kerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Ya, jadi kalian sudah mengerjakan ya setiap kelompok bahwa 3 ditambah 5 itu digambarkan dengan garis bilangan. Yang pertama itu dimulai dari 0 ya. Dari 0 kita melangkah berapa langkah? 3. 2, 3. Kemudian melangkah lagi 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 8. Itu untuk soal nomor 2. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Dan dapat disimpulkan, tadi kita belajar tentang bilangan bulat. Di mana bilangan bulat itu apa? Bilangan yang di dalamnya terdiri dari bilangan negatif